Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tafsir surat Al-An'am ayat 118 sampai 121. Kita akan membahas mengenai hak Allah yang menciptakan semua makhluk. Allah yang menciptakan makhluk, kemudian memberi rizki dan menjaganya, sehingga hak Allah sangat besar terhadap makhluknya. Nah, hari ini kita akan masuk ke satu hukum yang seringkali dilecehkan, yaitu ketika orang memakan daging atau binatang sembelihan yang ketika disembelih tidak disebutkan nama Allah di situ. Kita mesti tahu bahwa hak Allah atas ciptaan itu begitu besar. Ketika kita mengambil nyawa binatang sembelihan itu, kemudian Allah mencetuskan, Allah memberikan hukum bahwa kalian harus mengucapkan nama Allah. Karena apa? Allah yang sudah menciptakannya, Allah yang sudah menjaganya, dan sekarang kalian mau menyembelihnya. Baca itu sebagai hukum yang datang dari langit. Turunlah hukum yang sangat tegas mengatur ketika binatang sembelihan ini tidak dibacakan nama Allah, walaupun secara zat dia halal, dia menjadi haram. Karena apa? Karena di zaman dahulu orang-orang kafir, mereka sering menyembelih binatang yang mereka korbankan atas nama berhala-berhala mereka. Kemudian mereka makan. Dan itu jatuh hukumnya bahwa itu haram buat manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum biayatihi mu'minin. Maka makanlah dari apa yang disebut atas nama Allah jika kamu kepada ayat-ayatnya beriman. Jadi ketika ada binatang sembelihan disebut nama Allah ketika menyembelihnya, inilah makanan yang halal sebagai bentuk dari hukum Allah. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi. Dan mengapa kamu tidak mau makan dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah. Jadi ini bentuk penegasan dari kalimat yang sebelumnya. Wa qad fassala lakum ma harrama alaikum. Dan sungguh Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang Dia haramkan atasmu. Sudah jelas bagi kalian zat atau binatang apa saja yang halal, binatang apa yang haram, dan kronologis dan tata cara penyembelihannya dengan disebutkan nama Allah untuk menjadikan itu haram, membedakan antara halal dan haram. Illa maturirtum ilaihi, kecuali kamu terpaksa. Ketika keadaan darurat, emergency, ketika seseorang betul-betul berada dalam pilihan antara hidup dan mati, karena tidak dia makan dia akan mati, maka hukum Allah itu dicabut. Wa inna katsiran la yudhilluna bi ahwaihim bighairi ilm. Dan sungguh kebanyakan orang mereka hendak menyesatkan kamu dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Jadi ada orang-orang yang ingin membuat hukum Allah ini tidak berlaku dengan mengatakan, aduh itu kan cuma simple banget kan, cuma lafaz saja. Kenapa kok bisa menentukan makanan yang jadi boleh dimakan atau tidak boleh dimakan?
tanpa ilmu, tanpa tahu hak Allah sebagai pencipta dan penjaga makhluknya. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Sungguh Rabbmu, dia lebih mengetahui kepada orang-orang yang melanggar, melampaui batas. Wala ta'kulu, maaf, wadharu zahiral itsmi wa batinah, dan tinggalkan dosa yang tampak, yang nampak dan yang tersembunyi. Di sini secara general adalah kita memiliki dosa-dosa yang bisa kelihatan dan dosa-dosa yang hanya kita yang tahu. Jadi kita harus meninggalkan semua itu. Innal ladzina yaksibunal itsma sayuzawna bima kanu yaqtarifun. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa kelak akan diberi balasan dengan apa yang mereka perbuat. Nah, di sini apa yang dimaksudkan dengan dosa-dosa yang nampak adalah dosa-dosa yang dilakukan di khalayak umum. Tentu impak dari dosa itu besar karena selain daripada perbuatan itu sendiri, tapi merupakan ada sosialisasi dari perbuatan dosa ini sehingga orang-orang menganggap perbuatan itu menjadi boleh-boleh saja. Nah, dosa yang tersembunyi adalah dosa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa ada orang yang tahu, hanya Allah saja yang tahu. Semuanya adalah perbuatan dosa yang harus kita tinggalkan walaupun level daripada hukuman daripada Allah akan berbeda untuk dua hal itu. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismallahi alaihi, dan jangan kalian makan dari apa-apa yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Jadi dari binatang sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah jangan dimakan. Ini merupakan penekanan ketiga dari ayat sebelumnya dengan konteks yang sama. Wa innahu nafis, sungguh itu adalah kefasikan, pelanggaran yang berat. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum, dan sesungguhnya setan-setan itu membisikkan kepada kawan-kawan mereka agar mereka membantahmu. Di balik semua ini, di balik apa-apa yang orang kafir debatkan kepada Rasulullah SAW, ada setan-setan yang membisikkan, yang memprovokasi, yang menstimulasi orang-orang kafir untuk berdiri dan mendebat Rasulullah SAW, walaupun mereka tidak punya dasar apa-apa. Wa in ata'tumuhum, dan jika kamu menuruti mereka, innakum la musyrikun, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang musyrik. Dahsyat. Baik, itu dulu teman-teman. Kita sudah membahas dari 118 sampai 121. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.